Iya, kakinya macam Meeting menit ya. Lama. MMA dia, kakinya apapun jadi ya. Iya, udah Posisi udah menang Bang Sangkut ini. Tadi Kaki. Ah, Itu Oh, lagi. saya Sepak aja aku balas. Itu dia ngambil itu. Itu pukul tadi itulah Borai. Oh iya ngambil itu udah apa itu? Pukulan tadi. Oh nampak tuh Buddha tuh Oh, buka iya, iya. muka. Gitu. Is. Oh, Dia makanya harus ya. dia. Itu Seperti itu dia mukulkan sama aku lagi. itu fatal situ ya. Nah, berapa kali dia mukulkannya? Dicepet kepala. Iya. Kecil orangnya berarti ya. Oh, iya. Kecil orangnya. Apa ya? Nggak nampak dari CCTV ya. Nggak nampak Tapi mukanya. hidup lampu itu Bang. Aku itu tadi yang aku harap. Pas lari keluar nanti nampak itu. Tapi dia pakai peletu. Udah, Udah udah, buka. udah. Dari buka itu, dari buka Itu aku terbangnya. udah berdarah lepas. tuh. Dari Oh iya, pukulan di tadi. pitingnya ya. Mm-mm. Oh dia di atas ya. Di atas dia ya. Oh kena piting. Oh Itu iya. dari atas tuh udah. Iya. Karena udah kena pukul. Iya. Pukulkannya tadi enggak ada celahnya untuk ke atas mutar gitu. Lihat nih Oh ya, dinaikin ya. Berarti kecil orang ini. Oh iya. Oh, ini. Ini dia mukul itu dia. Berapa kali tuh? Dua kali. Tiga Tiga kali ya. Tiga. Oh, masih juga ya. Oh, dua. kena pintu. Oh pingsan. Oh, pingsan Bang. Enggak. Enggak. Oh itu dihajar lagi tuh. Ini lagi. Allah ya Tuhanku. Itu dia lari. Tutupkan ya. Nah, itu udah kunci Oh di sini, oh di sini. Iya. Coba tengok yang situ. Ah di TV. Ah suami ada bangun tangan. Ah selang nanti. Di zoom lah, cuman dia pecah kalau di zoom. Ah itu dia. Ini dia. Nggak nampak. Ah, itu dia. Di zoom di full screen Kan kamera satu bang. Iya. Di Ah, nanti pelan-pelan nanti kan bisa. Ah jalan dia pelan-pelan. Iya. Kalau ini buat jalan biasa nih. Oh, dari sini pun nampak ya atas sini. Apa? Ini pakai apa? Dia tahu dia tunduk dia. Pakai Tunduk jas. ya. Tutupnya udah mukanya. Jadi macam mana coba? Pakai jas. Ini sama kayak nyuri bunga tempat Yatir itu. Bajunya naikkan ke atas gini. Baju dong, baju kaos tuh. Rumah Mahmud seorang penarik becak kembali terbakar pada Sabtu 22 Mei tahun 2021 sekira pukul 11.45 waktu Indonesia Barat.
Pada tahun sebelumnya 23 Agustus 2021, rumah warga Dusun 3, Desa Serapu ABC, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ini habis terbakar dan diperbaiki kembali dengan bantuan dari masyarakat. Diduga titik api kebakaran berasal dari korsleting arus listrik pada lokasi tiang meteran rumah miliknya. Warga setempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, sekaligus menghubungi petugas mobil kebakaran yang berada di Tanjung Pura. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Namun seisi rumah korban ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa itu. Namun kerugian material diperkirakan mencapai 80 juta rupiah. Diketahui pemilik rumah, Mahmud, sedang tidak berada di rumahnya ketika peristiwa kebakaran itu terjadi. Saya sedang narik becak mengantar sewa di kota Tanjung Pura. Sedang istri saya bekerja mencuci pakaian orang lain, ungkap Mahmud. Ia seakan tidak percaya dengan musibah yang kembali dialami keluarganya. Belum ada setahun, rumah saya terbakar lagi, sebutnya sembari menangis. Pasangan suami istri di Dusun 3 Batang Mergang Desa Serapu asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat menjadi korban pembacokan pada Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021 sekira pukul 3.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Mariani dan Didik Setiawan Pasutri korban pembacokan diduga bentuk dari aksi pencurian. Pelaku sempat mengacak beberapa tempat ruangan di rumah korban guna mengambil harta benda korban. Namun aksinya diketahui pemilik rumah yang terbangun dan langsung keluar dari kamar menuju ruangan tamu. Seketika pelaku mengetahui korban keluar kamar, langsung memukul korban dan terjadi perkelahian. Didik mampu mengalahkan pencuri dalam perkelahian. Namun pelaku langsung kabur ke arah ruangan dapur dan mengambil kelewang. Mendapatkan kelewang, pelaku langsung melakukan pembacokan terhadap kedua korban hingga terluka. Selanjutnya pelaku kabur dari jendela. Keluarga korban Jamel mengatakan, kalau dirinya sempat mendengar dan mengintip dari luar kaca nako jendela. Saya sempat mengatakan, "Bang, kenapa memukul kakakku?" sebut Jamel. Setelah korban keluar rumah dengan membuka pintu dapur, korban, Didik Setiawan, langsung menjumpai Jamel, adik ipar Didik. Korban yang penuh luka, langsung memberitahukan kalau kakak kalian terluka di kamar. Kedua korban dilarikan ke RS Tanjung Pura namun selang 5 jam kemudian, korban dirujuk ke RS Putri Bidadari di Kecamatan Wampu. Kasus perampokan ini sudah ditangani pihak Polsek Tanjung Pura dan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Langkat Fokus News mengabarkan. Si Jago Merah membakar rumah permanen di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat pada Senin tanggal 24 Mei tahun 2021 sekira pukul 8 pagi. Menurut keterangan dari Heru yang pekerja bengkel dan counter pulsa di rumah tersebut, menerangkan bahwa api berasal dari tabung gas LPG. Tabung gas meledak saat Heru sedang menempel ban. Heru juga menerangkan bahwa pemilik rumah Aliansi Tepu dan keluarga sedang berada di Jakarta. Warga berupaya membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya juga menggunakan air dari Dorsmer, pencucian sepeda motor. Api dapat dipadamkan warga selang 2 jam kemudian sekira pukul 10 WIB. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian material ditaksir sebesar 100 juta rupiah. Dari keterangan warga yang berada di lokasi, petugas pemadam kebakaran datang setelah api mampu dipadamkan warga. Tampak juga di lokasi kebakaran sudah dipasang polis lain. Langkat Fokus News mengabarkan. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, Kabupaten Langkat meminta Kapolres dan Kasat Narkoba Polres Langkat untuk serius mengungkap dan menangkap pelaku bandar narkotika berinisial RK, sebelum semakin banyak yang menjadi korbannya. Hal ini ditegaskan Ketua PMII Langkat Hairul Ramadan di Stabat.
Senin 24 Mei tahun 2021. Khairul Ramadan menegaskan apabila dalam kurun waktu 7 kali 24 jam RK tidak ditangkap, maka kami akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Langkat dan Mapolda Sumatera Utara. Bila tidak berhasil ditangkap, kami meminta agar Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolres Langkat dan Kasat Narkoba Polres Langkat. Karena kami menilai tidak serius tangani peredaran narkoba di Kabupaten Langkat, ujar Khairul. Seperti diketahui bersama di mana Polsek Padang Tualang menangkap 2 tersangka perempuan yaitu Widya Ningsi alias Widi dan Irawati alias Irma, dan Widya Ningsi merupakan warga Dusun V Mekar Hulu Desa Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang. Memiliki dan menyimpan sabu-sabu seberat 49,67 gram. Saat mengambil narkoba tersebut, ia diajak atau dimintai tolong oleh temannya Widya Ningsi alias Widi sebagai kurir menjemput dan menyimpan sementara narkotika tersebut dengan upah Rp50.000. Selanjutnya petugas mengamankan Widya Ningsi alias Widi dan mengakui dirinya dibayar Rp100.000 oleh bandar inisial RK sebagai kurir untuk melakukan transaksi narkotika yang baru pertama kali dilakukannya. Selanjutnya Polsek Padang Tualang juga menangkap Edi Syahputra Ramadhani alias Rama alias Baret dan Rafika Duri alias Vika, ketiganya warga desa Tanjung Putus, L Kecamatan Padang Tualang karena memiliki 18 paket sabu-sabu seberat 2,75 gram. Di mana Edi Syahputra ini bersama istrinya Rafika belanja sabu kepada bandar inisial RK di Kecamatan Sawit Seberang. Pengakuan dan 2 alat bukti ini sudah cukup untuk aparat polisi guna menangkap bandar berinisial RK. Maka dengan ini sebagai bentuk keseriusan Polres Langkat menangani peredaran narkoba di Kabupaten Langkat, kami meminta kepada Kapolres Langkat menangkap RK 7 kali 24 jam, tegasnya. Langkat Fokus News mengabarkan. Warga Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, dihebohkan dengan seorang pria yang masuk ke rumah warga tanpa busana hanya menutup wajahnya. Aksi pria itu terekam CCTV di depan sebuah rumah warga. Video itu pun disebut menunjukkan kolor ijo masuk ke rumah warga di Langkat, Sumatera Utara. Polisi sedang menyelidiki hal ini. Lokasi rumah itu disebut berada di Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Rekaman itu diambil pada tanggal 23 Mei tahun 2021 pukul 3.41 waktu Indonesia Barat. Pria itu tampak berupaya membuka jendela, namun kesulitan dan akhirnya pria itu terlihat kabur ke belakang rumah. Kolor ijo meresahkan warga Sendang Rejo Pasar 8 Gang Jibur, tulis pengunggah video. Pengunggah mengatakan pria yang dinarasikan kolor ijo ini pertama kali muncul di Gang Jibur. Dia kemudian meminta warga berhati-hati, yang punya anak gadis dan yang ditinggal suaminya hati-hati ya, tulis penunggah. Kasubag Humas Polres Binjai Ibtu Siswanto Ginting mengatakan pihaknya tengah menyelidiki kasus ini. Dia belum menjelaskan siapa sosok yang terekam video itu. Sedang diselidiki oleh Polsek Binjai, ucap Siswanto. Langkat Fokus News. Polres Kabupaten Langkat menggelar konferensi pers terkait penangkapan 4 tersangka tindak penganiayaan warga Wangpu. Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulingga mengatakan penangkapan berdasarkan laporan warga korban tindak penganiayaan. Keempat tersangka tersebut yakni TG alias Tosa warga Stabat, SUG alias Okor, kemudian RG dan PAR alias Anto, ketiganya warga Wangpu. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Langkat Ibtu Muhammad Said Husein SIK didampingi Kanit Pidum Ibtu Bram Chandra SH menjelaskan, keempat tersangka dijerat pasal 351 ayat 1 Kopidana, dan pasal 335 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 55 ayat 1 KUHP tindak penganiayaan dan kekerasan dengan ancaman hukuman lebih dari 2 tahun. Tersangka ada 5 orang, 4 sudah berhasil kita amankan yang dilakukan oleh saudara Triukur Ginting atau yang lebih kenal yang di masyarakat luas dikenal sebagai saudara Okor Ginting. Masing-masing keempat tersangka. Jadi di belakang kita ada 4 tersangka. Untuk 3 tersangka kita jadikan 1 LP, yaitu di LP kasus 335, yaitu
tindak pidana pemaksaan dengan tersangka pertama Sri Ukur Ginting alias Opor Ginting, yang kedua Tosa Ginting alias Tosa, yang ketiga Pardianto alias Anto, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 15 di kantor Desa Pesilam, Bukit Membasa, Kecamatan Wangku, Kabupaten Langkat. Jadi untuk ketiga tersangka kami kenakan pasal 335 ayat 1 ke 1E KUHP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1E KUHP pidana dengan ancaman pidana kurungan selama 2 tahun 8 bulan. Kemudian untuk tersangka atas nama Tosa Ginting, yang bersangkutan kita kenakan tindak pidana penganiayaan dengan berdasarkan LP pada tanggal 23 Mei 2021, 278, 25 2021 SU Langkat dengan ancaman hukuman kurungan selama 2 tahun 8 bulan di TKP yang sama. Selain itu, Kapolres Langkat menjelaskan bahwa konferensi pers digelar guna menjawab keraguan-raguan masyarakat terhadap pihak kepolisian yang dianggap takut dengan aksi premanisme. Ia juga menegaskan negara tidak boleh kalah melawan aksi premanisme dengan seorang atau yang mengatasnamakan OKP, LSM, kelompok masyarakat, serikat buruh yang ingin menggunakan cara-cara premanisme. Polres Langkat akan menindak tegas setiap orang maupun kelompok yang menggunakan tindakan premanisme di Kabupaten Langkat. Kenapa kami ingin merilis ini? Untuk menjawab keraguan-raguan masyarakat kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Langkat, karena selama ini polisi dianggap tidak mampu, tidak berani, dan tidak mau atau takut, risih, sungkan jika berhadapan dengan saudara Sri Ukur Ginting. Saya selaku Kapolres Langkat menyampaikan kepada rekan-rekan, negara tidak boleh kalah melawan aksi premanisme. Sekali lagi saya sampaikan, negara tidak boleh kalah melawan aksi premanisme. Dan saya mau sampaikan, kami akan tegas terhadap setiap orang, kelompok yang mengatasnamakan OKP, serikat buruh, LSM yang menggunakan cara-cara kekerasan dan premanisme, akan kami tidak tegas. Saya ulangi, kami Polres Langkat akan menindak tegas setiap orang, kelompok atas nama OKP, serikat buruh, LSM, atau wadah apapun yang ingin menggunakan cara-cara kekerasan dan premanisme di Kabupaten Langkat. Merasa lebih hebat dari negara. Tidak ada yang merasa lebih tinggi kedudukannya dari hukum. Ini mau kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Langkat. Pesan ini ingin kami sampaikan. Tidak ada toleransi dan kami tidak akan pernah bargaining dengan aksi-aksi seperti ini. Jadi pagi ini pesan itu ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Langkat. Dan bagi warga yang pernah merasa terintimidasi, diperlakukan kasar, diperlakukan semena-mena, silahkan melapor ke Polsek terdekat dan ke Polres. Kami jamin kami akan proses sesuai hukum yang berlaku, dan kepada masyarakat yang mau melapor, kami pastikan keamanan kalian, keselamatan kalian. Kami bekerja profesional, kami alat negara di bidang penegakan hukum, dan kami akan menjalankan tugas secara profesional. Tidak ada backing-membacking. Kami tidak pernah membackingi aksi-aksi tersebut. Saya bertanggung jawab penuh untuk setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kami sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal kami memiliki tugas dan tanggung jawab penegakan hukum.
30 orang warga Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, diamankan Badan Narkotika Nasional, BNN, Langkat ketika melakukan penggerebekan di lokasi narkotika dan perjudian di Desa Perdamaian, Binjai, Langkat, Sumatera Utara. Penggerebekan dilakukan pada malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Imbasnya 30 orang warga digiring ke BNN Langkat, dari 30 orang tersebut 9 diantaranya perempuan. Tidak hanya itu turut juga disita alat judi tembak ikan dan jackpot, yang dikelola oleh Asri alias Wawok. Kepala Desa Perdamaian Ridwan menduga ada juga bandar dan pemakai, namun mereka rata-rata memakai narkotika saat diamankan petugas BNN Langkat. Kepala Badan Narkotika Nasional, BNN, Langkat, AKBP Dr. Ahmad Zaini SHMH menjelaskan, sebelumnya mendapat informasi dari warga, di kawasan Dusun 2 Desa Perdamaian ada bangunan, yang dijadikan tempat melakukan transaksi narkotika dan perjudian. Dalam pengamanan itu disita 1 gram sabu-sabu, handphone, uang kontan, bong atau alat hisap, puluhan mesin jackpot, dan 2 mesin tembak ikan. Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan intensif terhadap mereka apakah selaku pemakai, pengedar, atau bandar. BNN Langkat dalam hal ini menyerahkan puluhan mesin judi jackpot dan mesin judi tembak ikan kepada Polres Binjai guna pengusutan kasus perjudian, sementara BNN Langkat mengusut kasus narkoba. Sorry lu, orangnya pakai pada nggak tahu deh. Pakai masker nanti tiba-tiba dia mati. Enggak, aku nanya ini yang pakai singlet ini siapa? Yang mana? Pakai singlet nih. Tahu. Merek apa pelor? Ini saudara Uma. Buat film. Potong bedanya sampai situ-situ. Polres Langkat bersama pemerintah Kabupaten Langkat dan gugus tugas COVID-19 laksanakan vaksinasi massal untuk masyarakat Kabupaten Langkat. Vaksinasi massal dilaksanakan di Tribun Alun-Alun Tengku Amir Hamzah Stabat pada Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021. Vaksinasi massal ini peruntukan masyarakat Kabupaten Langkat yang diprioritaskan bagi guru dan lansia. Vaksinasi massal yang diikuti oleh 1.000 orang warga masyarakat ini dilaksanakan dalam 2 gelombang yang dibagi menjadi 2 kelompok waktu, yakni jam 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat bagi masyarakat wilayah Polsek Stabat Yinai dan Secanggang serta Polsek Pangkalan Brandan dan Padang Tualang. Sementara kelompok kedua pada jam 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yakni masyarakat wilayah Polsek Tanjung Pura, Kuala, Bahorok dan Salapian. Hal ini bertujuan menghindari kerumunan dan merekayasa jarak aman. Adapun masyarakat yang diikut sertakan adalah warga yang berdomisili di wilayah hukum Polres Langkat. Langkat Fokus News mengabarkan. Dikompolir jumlahnya, jadi nggak ada salah. Jadi kita untuk menginformasikan nanti ke puskesmas enak untuk
Nongkrong di kafe dewasa ini seperti sudah menjadi gaya hidup anak-anak muda masa kini, baik di perkotaan maupun di daerah. Dari kebiasaan nongkrong ini tidak jarang lahir ide-ide yang tak terduga. Mereka bisa membicarakan banyak topik dari hal yang kecil hingga sesuatu yang sangat bernilai. Budaya nongkrong ini pula menjadi bagian dari kompak dan langgengnya hubungan pertemanan. Menilik dari budaya nongkrong itu, banyak kafe yang menghadirkan desain khusus untuk memanjakan pengunjungnya. Sama halnya dengan kos, Kopi Stabat atau disebut juga Langkat Aquatic Coffee, yang berada di Jalan Perniagaan Stabat. Cafe ini hadir dengan konsep yang berbeda dan unik dari tempat ngopi yang ada di kota Stabat. Kafe ini tidak didesain dengan banyak ornamen atau hiasan dinding, namun pengunjung akan dimanjakan dengan akuarium beserta ikan-ikan hias yang cantik lagi unik. Kafe ini sangat cocok untuk penggemar ikan hias atau sekedar ngopi dan melepas penat. Langkat Fokusius mengabarkan. Ini berarti kita Iya. Nemo. Aku panas ya. Sama makan aja. Jadi sangar Jen. Iya. Panas kan? Iyalah. Panas gua. Enggak sama itu. Di sini sekarang? Iya, Pak. Aliansi Teluk Bakung Bersatu melakukan aksi galang dana untuk membantu rakyat Palestina yang masih diagresi oleh Israel. Penggalangan dana itu digelar di Simpang 3 Titik Sivi Amal, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Berbagai elemen pemuda dan ormas turun ke jalan untuk menggalang bantuan dari para pengguna jalan yang melintas. Riza Ansyari, koordinator Aliansi Teluk Bakung Bersatu, mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bukti kepedulian sesama. Ia juga menyampaikan aksi yang dilakukan ini sebagian upaya merespon seruan dari berbagai tokoh dunia untuk peduli Palestina. Penggalangan dana yang dilakukan selama 4 hari berhasil mengumpulkan donasi dari masyarakat sebesar 13.304.700 dan akan didonasikan ke Palestina lewat lembaga kemanusiaan. Kami dari Aliansi Teluk Bakung Bersatu hari ini melakukan aksi galang dana donasi kemanusiaan untuk Palestina. Kegiatan yang kami laksanakan dari mulai tanggal 26 sampai dengan 29 Mei 2021. Mudah-mudahan dengan bentuk kegiatan galang dana donasi yang kita hari ini lakukan bermanfaat untuk saudara kita yang hari ini di Palestina. Kami terlebih-lebih mengutuk keras dengan tegas aksi tindakan tentara Zionis Israel kepada Palestina, bahwa ini bentuk kegiatan yang kami laksanakan sebagai perlawanan kami melakukan aksi galang dana membantu saudara kita yang ada di Palestina. Harapan kami mudah-mudahan saudara kita atau warga masyarakat di Palestina dengan tabah, penuh kesabaran, semoga kedepannya bermanfaat atas apa yang hari ini kami lakukan.